kalau latihanmu cuma 1 minggu sekali itu susah. Ya nggak? Kalau kita buat periodisasi, ya akhirnya apa? Holistik, Gus. Oh. Ya nggak? Iya. Nggak bisa periodisasinya itu yang isolasi itu nggak bisa. Bisa tapi panjang kamu ceritanya. Kalau misalnya kita bicara periodisasi isolasi ya, kamu minimal anak-anak itu, nah sekarang gini, kalau bisa di luar hari Minggu, hari-hari tanggal merah itu buatkan latihan aja lagi. Ya. Jadi untuk nambah itu. Ya. Ya. Kalau misalnya usia mereka ini 1 tahun itu harus main 25 pertandingan karena nggak ada pertandingan, ya berarti kamu mesti buat tiap dalam 1 bulan itu mereka minimal ada dua pertandingan. Ya kan? Untuk ngejar itu. Kalau mau 2 pertandingan berarti kalau ada tanggal merah berarti bisa 2 itu. Ya kan? Bisa misalnya di November ini ada tanggal merah nggak? Berarti tanggal merah itu kamu udah slot di situ untuk internal match. 1 tanggal merah, 1 di hari minggu keempat. Ya kan? Nah, kalau kamu mau pakai holistik, minggu pertama misalnya, minggu pertama bertahan, minggu kedua menyerang, minggu ketiga transisi bertahan, transisi positif, minggu keempat game. Itu terus itu. Ya kan? Nah, tapi ya emang nggak mudah buat itu. Kalau apalagi kalau periodisasi, kalau misalnya isolasi, itu sampai akhir tahun kamu belum tentu dapat bisa melaksanakan semua latihan taktik menyerang aja misalnya. Belum tekniknya, belum, ya kan? Tapi itu tadi kalau misalnya pakai holistik, kamu bisa gabungkan di satu materi latihan itu bisa dapat semua. Nah, itu yang kalau saya sih rekomendasi yang holistik aja. Jadi setiap minggu mereka mesti dapat semua, fisiknya dapat, tekniknya dapat, taktiknya mesti dapat. Nah, jadi minggu keempat selalu 3 kali latihan. Ya. Minggu pertama latihan, game. Tapi kalau hanya 1 kali, berarti kalau kalikan 12 kan mereka cuma 12 saja pertandingan. Ya nggak? Nah, kita masih kurang buat mereka. Nah, lebihnya kamu mesti cari di tanggal merah. Nah, kecuali Sabtu pagi, tapi Sabtu pagi kan anak-anak sekolah juga ini. Nah, kalau Sabtu pagi bisa, berarti mereka latihannya 8 kali kan seminggu. Iya. Iya kan? Ya nggak? Iya. Jadi 3 kali latihan dapat itu, Gus. Kalau misalnya Sabtu pagi mau dibuatkan program itu bisa. Jadi misalnya Minggu, Sabtu, Minggu, ya nggak? Kan 3 kali udah. Ya. Pulang. Ya. Nanti Sabtunya dapat pertandingan. Kamu bikin itu. Tapi tetap holistik. Bang, kurang 1 bola ya? Ya itu tadi, mesti nyari gimana caranya mensiasati supaya mereka itu dalam setahun itu bisa bertanding 25 laga. Kalau 25, kalau kita kan di Pelangi dulu mensiasatinya, kalau nggak ada turnamen ya kami manggil pertandingan uji coba itu kan Bapak. Uji coba kita undang Rawa Indah, kita undang BPU, itu tujuannya untuk memenuhi kuota mereka harus main 25 minimal itu yang untuk anak-anak U9 sampai U16 itu. Nah, caranya gimana? Caranya ya 1 bulan itu 2 kali mesti. Karena kalikan 12 kan 24 itu. Kalau misalnya kita kalau ada turnamen kan tinggal hitung aja. Nah, sayangnya kan kita di Bontang, di Indonesia aja kita nggak ada turnamen. Anak-anak ini kan nggak jelas semua turnamen. PSSI aja nggak pernah buat juga. Kalau misalnya sudah jelas, kita kan enak kompetisinya misalnya, ya kan Pak? Kan udah tinggal ngatur aja tuh. Di bulan Juli pada saat anak-anak libur, udah ada misalnya Wali Kota Cup pertandingan tahun lalu misalnya kita main di babak penyisihan 6 pertandingan misalnya, ya kan? Kita udah tahu berarti Juli itu udah ada 6 pertandingan, tinggal kita nyari lagi berapa 19 pertandingan lagi. Nanti ternyata misalnya di bulan Desember ada Badak Cup misalnya. Ada PKT Cup misalnya. Kalau ada PKT Cup, ada Badak Cup, ada Wali Kota Cup, masing-masing sak jeleknya nggak sampai lolos ke final, kita main 6 pertandingan misalnya, ya kan?
Kan sudah 18 pertandingan. Ya. Sudah 18 pertandingan, tinggal nyari sisanya lagi buat uji coba. Nah masalahnya kita nggak ada kompetisi, nggak ada turnamen, nggak ada apa. Ya itu tadi target kita harus duduk bersama, misalnya apakah Bristi, apakah Askot, nanti siapa yang membinangi kompetisi usia muda. Saya yakin Pak Batiar, kalau misalnya kita buat kompetisi biaya wasit patungan misalnya, ini miskin-miskinnya kita lah misalnya ya. Iya. Kayak di beberapa daerah, yang teman-teman saya di beberapa provinsi itu biaya, bahkan Balikpapan itu pernah buat itu. Biaya untuk bayar wasit itu patungan, satu pemain itu 5.000. Jadi kalau misalnya satu pemain itu satu tim ada 20 orang, ya kan? Nah itu patungan Pak. Jadi orang tuanya patungan 5.000 berarti kali 20 kan, ya, 100.000. Yang berarti dapat 200 kalau ada 2 tim. Nah 200 itu yang dikasih untuk honor wasit. Kalau misalnya kita nggak punya anggaran, nggak disupport oleh pemerintah, nggak disupport oleh perusahaan, tapi kompetisi ini jalan itu. Mau berapa tim? Nggak masalah. Misalnya timnya cuma 8. Sekarang kita berapa tim ada? BPU, Rawa Indah, Pelangi. Nah, kalau 8 kalau kompetisi putaran penuh Pak Batiar, itu kan 7 kali 2 kan Pak? Iya. Ya kan? 7 kali 2 udah 14 pertandingan mereka dapat. Ya kan Pak? Ada 16 SP di Monteng. Nah, apalagi 16 gitu. Nah, ini maksudnya tata kelola ini yang perlu kita sepakati. Kalau lapangan kan ini udah cukup lah, udah lebih dari cukup ini untuk lapangan kompetisi anak-anak ini. Ya kan? U10 bisa 2 lapangan ini. Kalau misalnya main ya kan? 7 lawan 7, 8, tapi kompetisi gitu. Kompetisi. Ya. Ya. Nah makanya jangan tiap minggu, karena kalau tiap minggu mereka nggak ada latihannya Pak. Itu, ya kan? Misalnya minggu pertama, minggu kedua itu latihan mereka. Minggu ketiga kita kompetisi lagi. Ya kan? Habis itu minggu keempat latihan, minggu pertama, minggu kedua bulan berikutnya latihan, minggu ketiganya kita kompetisi lagi gitu. Jadi 2 kali latihan, 2 kali kompetisi.